Mas Hanta, secara riset atau mungkin quick count dari poll tracking, benar seperti itu bahwa ada partai-partai yang tidak mendapatkan kutil efek, begitu juga paslon. Seperti apa? Iya, Caca, saya kira saya sepakat ya, seperti disampaikan oleh Mbak Wiwi, Profesor Siti Zuhro. Sebenarnya anomali ini bisa disimpulkan dua hal, karena tingginya split ticket votingnya tinggi, sementara kotel efeknya rendah, itu hubungannya kira-kira. Nah, kalau kita buka datanya, kenapa split ticket votingnya, di mana pemilih tidak linier memilih antara capres yang dia pilih dengan pileg atau partai yang dia pilih. Kalau data yang kita buka, kita lihat saja, bahkan tidak hanya partainya Gerindranya Pak Prabowo, tapi partai Koalisi Indonesia Maju itu tidak lebih dari 45% gabungan dari 4 partai utama, Demokrat, Gerindra, PAN, dan Golkar itu. Sementara Pak Prabowo berdasarkan data quick count itu sekitar 57-58%. Nah, misalnya kita buka data partai di luar pendukung Pak Prabowo. Pemilih PKB itu memilih 02, 48% di data exit poll. 41% yang memilih 01, lebih banyak memilih Prabowo. Pemilih Nasdem juga begitu, 47% memilih Pak Prabowo. Kemudian hanya 45%-nya memilih 01. Pemilih P3 lebih besar lagi, 67% memilih Prabowo Gibran. Hanya 12% memilih Ganjar Pranowo. P3 betul lebih banyak memilih 03, 54%. Tapi hampir 40% memilih 02. Artinya mereka punya partai, pilihannya seperti kami survei di Jawa Timur, pernah dipublish misalnya seminggu menjelang pemilu, itu juga tergambarkan pemenangan PKB diprediksi bahwa warga Nahdien itu. Tapi pilihan capresnya lebih kepada Prabowo, diprediksi lebih dari 60%, dan itu ternyata sesuai real count hari ini. Nah, ini disebabkan dua hal menurut saya. Satu, ini menunjukkan bahwa faktor figur jauh lebih determinan dalam konteks pilpres ya, lebih determinan ketimbang faktor partai, mesin partai. Ini menunjukkan lemahnya mesin partai sebenarnya. Misalnya di data exit poll kami ditanya ketika orang keluar dari TPS, apa alasan dia memilih Prabowo Gibran? Kita tanya juga yang memilih Anies, memilih Ganjar. Itu faktor pertama memilih karena figur Prabowo 31%, memilih karena keberlanjutan, faktor Jokowi, Gibran tentu hal ini, Jokowi Junior, itu 22%, faktor gimmick, program makan gratis plus gimmick gemoy itu sekitar 15%, hanya faktor partai 9%, poin ingin saya katakan. Dia memilih Prabowo karena Gerindra, karena Demokrat hanya 9%. Jadi rendah memang faktor partai itu, ditambah diperkuat dengan faktor caleg, yang memilih partai itu lebih pada caleg. Ini menunjukkan bahwa party ID kita memang rendah. Sementara saya tambahkan figur ID atau personality yang teridentifikasi yang tingkat kesetiaan kepada figur jauh lebih kuat daripada kepada partai politik. Itu dua hal itu yang menggambarkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa Gerindra rendah? Sementara Pak Prabowo segitu tingginya, berapa kali lipat? Gerindra hanya 13%, Prabowo-nya 58%. Ini menunjukkan bahwa betul tadi, kotel efek tidak bekerja efektif atau rendah, tidak terbukti di Indonesia. Tapi saya punya analisanya, jawabannya begini. Satu, ada tiga hal. Satu, kalau kita perhatikan strategi Pak Prabowo itu di dalam selama masa kampanye, dia menjaga keseimbangan, soliditas koalisinya. Hampir saya tidak menemukan Prabowo kampanye untuk Partai Gerindra di musim ini. Pakai baju Gerindra, kemudian mengasosiasikan diri, brand connection-nya kuat ke Gerindra, atau teriak pilih Gerindra. Hampir tidak ada, saya tidak menemukan. Mungkin Caca bisa menemukan. Kostum Gerindra pun tidak digunakan. Warna bajunya pun biru mudanya tidak ada kaitan dengan Gerindra. Tuan rumah kampanye akbar pun dibagi kepada Demokrat di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat PAN, Golkar, dan seterusnya. Hampir Gerindra saya tidak melihat. Jadi tanpa kampanye akbar yang dilakukan oleh Gerindra. Ini bagian dari Pak Prabowo melakukan mungkin menjaga keseimbangan. Itu satu. Sehingga yang dirugikan tanda petik ya Gerindranya. Tapi Pak Prabowo-nya nggak keliru, mungkin menjaga keseimbangan. Yang kedua, dari strategi Partai Gerindra pun keliru, lemah. Tidak mengkapitalisasi peluang manfaat yang besar ini, dikapitalisasi untuk membuat brand association, brand connection yang kuat tadi. Justru yang ketiga, faktornya di mana Golkar PAN yang sangat masif menjadikan Prabowo Gibran PAN, Prabowo Gibran Golkar dan sebagainya. Sehingga dia menjadi nihil, faktor ke Gerindranya menjadi seimbang partai-partai pendukung partai itu. Nah, ini yang saya kira faktor di mana evaluasi debat itu juga memberikan efek di mana menyebabkan kotel efek yang dialami oleh Gerindra tidak berjalan efektif. Sekaligus catatan saya kenapa partai PD Perjuangan tetap menjadi pemenang, jadi bukan PDIP-nya naik, karena Gerindranya gagal menjadi pemenang. Dia punya potensi sehingga PD Perjuangan menjadi pemenang. Padahal PDIP itu turun suaranya. Suaranya turun kalau dipartikan dengan sebelumnya. Jadi faktor caleg ternyata jauh lebih determinan. Dan saya setuju tadi dari Mbak Wiwi mengatakan
perlu dievaluasi. Jangan-jangan semangat untuk concurrent election itu menyerentakkan pemilu itu yang sangat rumit, ini pemilu paling rumit sedunia ya, dilakukan dalam sehari 5 pemilihan, perlu dievaluasi. Ternyata tidak efektif juga kalau itu tujuannya. Itu Caca. Oke, Mas Hanta, sebenarnya kalau Mas Hanta lihat, apakah memang karena faktor sekarang masyarakatnya lebih tidak pragmatis lagi, lebih kritis sehingga melihat program-program karena faktor Gen Z atau juga faktor pemilih milenial sehingga mereka ada split tiket seperti itu, Mas Hanta? Iya, Caca, sebenarnya di sisi yang lain itu justru pemilihnya rasional ya. Mereka punya preferensi sendiri antara memilih partai yang menurut mereka baik. Kemudian begitu juga di Pilpres mereka punya preferensi sendiri. Tapi coba kita lihat data misalnya, meskipun tidak serempak ya, pada 2009 yang lalu itu kenaikan Partai Demokrat, Pak SBY kan naik perolehan suaranya hampir mirip, di atas 60% bahkan. Tapi kemudian Demokrat mengalami kenaikan 300%, 3 kali lipat dari sebelumnya, dari 7 menjadi hampir 21%. Itu terjadi, padahal tidak serempak. Kemudian pada 2014, 2019 di mana ada faktor Pak Jokowi dan PD Perjuangan, meskipun dikatakan sedikit banyak, itu kan terbukti ketika bersama Pak Jokowi, PD Perjuangan tidak hanya pemenang, tapi suaranya relatif lebih signifikan, hampir 20%, 19-20%, perolehan kursinya di atas 20%. Nah sekarang perolehan PD Perjuangan itu diprediksi oleh quick count dan real count KPU sementara itu kisaran hanya 16%, ada penurunan sekitar 4%. Itu artinya sedikit banyak ada faktor capres, ada faktor Pak Jokowi lah, lebih kurang begitu. Meskipun dari sisi yang lain kita melihat PD Perjuangan tetap bisa bertahan hari ini ya, karena kuatnya mesin partainya, ada istilah kandang banteng di Jawa Tengah. Sebelum saya soal tadi ya pemilih muda, kemudian ada faktor caleg, faktor Jokowi juga sebagian masih menganggap masih dekat dengan PD Perjuangan dan seterusnya. Nah untuk konteks Gerindra, saya pada posisi meskipun kami temuan di exit poll penyelenggara quick count itu semua ya, tidak hanya di poll tracking itu menemukan sebenarnya exit pollnya pemenangnya Gerindra. Hari tidak mungkin ada kekeliruan serempak semuanya. Ternyata di quick count justru boro-boro alih-alih mau nomor 2 ternyata nomor 3 Gerindra. Nah ini yang mungkin perlu dicari tahu. Tapi apapun evaluasi saya, menurut saya Gerindra dalam realitasnya memang tidak berhasil mesin politiknya mengkapitalisasi, memanfaatkan Prabowo Subianto. Mereka kurang memanfaatkan momentum ini, memaksimalkan situasi di mana ini partainya Pak Prabowo sangat fokus di Pilpres. Perhatikan saja, beda dengan Pak SBY misalnya. Nah, mungkin itu konteksnya evaluasi dari sisi Partai Gerindranya. Nah, hasilnya coba kita lihat dari perbedaan dari 3 provinsi besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu dimenangkan oleh Pak Prabowo, sangat tebal bahkan. Di Jawa Barat, pileknya itu 3 provinsi besar ini pemenangnya kemungkinan Partai Golkar. Jawa Tengah itu PD Perjuangan, Jawa Timur PKB. Golkar adalah di 02, PDIP di 03, PKB di 01. Nah tersebar kita lihat, tapi pemenang Pilpresnya semuanya 02. Di Jawa Barat diprediksi sekitar 57%, di Jawa Tengah sekitar 52-53%, di Jawa Timur lebih tinggi lagi 65%. Nah ini kan kelihatan dari 3 provinsi besar ini ada di mana pemilih Pilpres dan pemilih Capres dan pemilih Pileknya itu terbelah. Nah saya ingin menjawab pertanyaan Caca tadi, fenomena pemilih menurut saya bukan soal kemunduran. Ini kan semangat ingin menyatukan pemilu Pilpres dan Pileg itu kan supaya dalam sistem presidensial itu presiden terpilih didukung juga paralel dengan parlemen yang memadai, cukup kuat begitu. Tapi yang terjadi kan tidak. Tapi dari sisi pemilih menurut saya justru ini rasionalitas pemilih. Nah kenapa, implikasinya apa sekarang? Ternyata Pak Prabowo yang 57-58%, partainya hanya 13%, ditambah dengan koalisinya hanya 45%, belum sampai juga. Tapi soal ini sebenarnya tidak perlu khawatir. Dulu Pak SBY lebih rendah lagi di 2004. Ya. Pak Jokowi 2014 itu hanya 36%. Hari ini Pak Prabowo 45%. Karakter partai-partai kita itu biasanya nanti Caca akan mendekat semua itu. Sekarang kan 45% belum maksimal. Dugaan saya ada upaya mengajak partai lain seperti PKB yang genetik politiknya mungkin selalu pengen di dalam pemerintahan. Nah ini juga terjadi sebenarnya. Saya pada posisi pengen koalisi jangan kebesaran ya di luar ini. Cukuplah pas terbatas. Kalau ditambah PKB oke lah 55%. Pasti Nasdem diajak juga. Kalau Nasdem diajak lah tambah besar jadi 65%. Yang di luar siapa nanti? PD Perjuangan dan PKS mungkin. Nah apapun menurut saya konteksnya
mudah-mudahan demokrasi kita tetap efektif, tetap ada yang di luar pemerintahan seperti PDIP dan PKS, itu saya berharap tetap di luar pemerintahan. Jadi poinnya bergabungnya Pilpres dan Pileg itu ingin menguatkan presiden terpilih itu supaya didukung oleh parlemen yang kuat. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan tidak usah khawatir, nanti akan merapat dan akan kebanyakan kebesaran lagi. Meskipun itu kita tidak berharap. Ditahan dulu Mas Hanta. Mas Hanta boleh dong diberikan komentar juga dengan fenomena pertemuan pada malam hari ini. Kalau kita selalu mengatakan anomali politik, anomali manuver partai politik itu juga terjadi pasca Pilpres. Mas Hanta. Ya itu seperti yang saya katakan terjawab tanda-tanda pada malam quick count 5 tahun yang lalu di TV One saya mengatakan, Caca itu masih ada rekam jejaknya, bahwa kemungkinan Gerindra akan gabung, kemudian Partai Amanat Nasional. Tentu politisi Gerindra pada saat itu tidak setuju dan marah. Dan kemarin pada quick count hari malamnya saya menyampaikan kembali prediksi kemungkinan, bukan harapan ya, prediksi kemungkinan akan dibawa ke pemerintahan satu PKB, kedua Partai Nasdem. Nah ini yang saya kira sudah terlihat tanda-tanda di mana kemungkinan di mana Pak Prabowo Gibran versi quick count kemungkinan yang akan memerintah 45% pasti akan menggoda, merayu untuk bergabung dalam pemerintahan satu sisi. Sisi yang lain ya kita lihat apakah mungkin ini PKB dan Nasdem, prediksi saya. Karena PKB ini genetik politiknya memang agak sulit di luar pemerintahan. Meskipun saya berharap kalau dia bisa di luar pemerintahan lebih bagus lagi. Cak Imin dan Pak Surya Paloh ini juga punya kedekatan dengan Pak Jokowi dan tidak ada masalah komunikasi politik dengan Pak Prabowo. Jadi kemungkinan 45% ini akan besar juga sebenarnya. Ditambah PKB 10%, katakanlah Nasdem misalnya kursi 10%, besar lagi nih 65%. Mudah-mudahan yang tersisa, apalagi PDIP dan PKS ini kan genetik politiknya kuat di luar pemerintahan. Sudah sangat ahli dan PDIP terbukti ketika Pak SBY berkuasa 10 tahun berada di luar pemerintahan. PKS mudah-mudahan di luar pemerintahan juga. Baik. Karena ada kedekatan juga dengan Pak Prabowo ya. Jadi soal pemilu yang serentak itu kan tadinya dikhawatirkan terpilih presiden yang minoritas di mana parlemennya lemah. Padahal ada karakter partai kita, kartelisasi partai dia akan semua mendekat pada yang berkuasa. Istilahnya Mbak Wiwi tadi udah mulai kocar-kacir gitu kalau sudah diumumkan siapa pemenangnya. Jadi itu prediksi saya, nanti dicatat apakah betul PKB dan Nasdem akan kita lihat lagi prediksinya benar nggak ya gitu. Mudah-mudahan pemerintahannya tetap efektif, yang di luar juga kuat. Saya berharap PDIP istiqomah, Mas Hasto mengatakan berada dalam pemerintahan, PKS juga berada dalam pemerintahan untuk mengimbangi supaya demokrasinya kuat. Yang kuat itu apa? Eksekutif kuat, legislatif kuat. Mereka dipertemukan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat.